Kesulitan yang kita hadapi adalah jalan yang harus kita taklukkan. Keraguan hanyalah bayangan sebelum kita menatap keindahan puncak gunung yang jarang menampakkan pesonanya. Di balik setiap tantangan dan keraguan, kita tak boleh menyerah atau berdiam, karena dalam setiap detik perjuangan ada peluang besar untuk meraih apa yang kita impikan, keindahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berani melangkah. Di tengah perjalanan menuju base camp Gunung Salak via Ajisaka, kami menyempatkan singgah terlebih dahulu ke Indomaret untuk membeli tambahan logistik yang dibutuhkan ketika selama pendakian nanti. Salak bang, salak. Setelah menunggu hujan reda, kami melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya kami tiba di area base camp Gunung Salak via Ajisaka. Sesampainya di area base camp, langkah pertama yang kami lakukan adalah registrasi terlebih dahulu. Prosesnya dimulai dengan mengisi data melalui website yang sudah disediakan. Selanjutnya kami mencatat dengan teliti semua perlengkapan yang akan dibawa selama pendakian sebagai persiapan yang matang sebelum memulai petualangan. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk sebuah ekspedisi Gunung Bogor. Kita kali ini tertuju ke salah satu gunung yang banyak sekali orang bilang ini adalah salah satu gunung terangker di Pulau Jawa, begitu. Dan istimewanya kita baru melakukan pendakian itu jam 4 sore. Mungkin di sini teman-teman bisa melihat ini jam 16:08. Dan sekarang kita ini camping. Kita belum tahu campingnya di pos berapa, tapi yang terpenting adalah sesampainya saja kita menemukan lahan yang oke untuk mendirikan tenda, kita akan mendirikan tenda di sana. Sekarang kita lanjut dulu. Semoga langkah yang kita ambil kali ini tepat. Meski pendakian baru dimulai sore hari sekitar pukul 4 sore, kita memang belum tahu akan mendirikan tenda di pos berapa. Tapi yang paling penting adalah terus melangkah tanpa henti, menembus waktu sebelum malam benar-benar datang. Karena di setiap langkah itu, kita mencari tempat yang pas untuk beristirahat dan mengisi tenaga sebelum gelap benar-benar menyelimuti. Oke, jadi hari ini kita melakukan pendakian ke Gunung Salak. Dan pada hari inilah ekspedisi Gunung Bogor yang ke-27 kita akan explore, begitu. Dan sekarang kita mendaki setelah hujan. Jadi kontur trek pendakiannya ini becek banget. Terus juga karena memang kan tadi kan bekas hujan, jadi banyak bekas air tergenang di jalur pendakiannya. Begitu. Tetapi sejauh ini selama kita berjalan sekitar 25 menit, kita masih aman sekali karena belum menemukan tanjakan yang benar-benar lumayan cukup parah gitu. Masih enak lah untuk kita jalanin begitu. Sekarang kita lanjut dulu ke pos 1. Setelah menapaki jalur selama kurang lebih 20 menit, kami tiba di salah satu shelter, tempat yang cukup nyaman untuk sekedar menarik napas dan melepas lelah. Namun kami tak berlama-lama di sana. Perjalanan masih panjang dan dari titik ini, medan mulai menunjukkan tantangannya. Jalur menanjak dengan kontur tanah licin, sisa dari hujan yang baru saja turun. Dari sinilah pendakian sesungguhnya dimulai. Pendakiannya sih kacau sih bang, Kak. Parah beneran tadi terakhir sih. Sejauh ini kita masih aman sebetulnya. Tapi karena masih banyak pendaki yang turun, jadi beberapa kali kita masih harus tunggu-menunggu. Karena mengingat juga tadi ada beberapa jalur yang hanya bisa dilewati oleh satu orang begitu. Jadi kita harus kadang bergantian. Jadi kadang dari atas menunggu, kadang dari kita menunggu begitu. Untuk sejauh ini kita masih aman untuk jalur pendakian dan lumayan cukup panjang ternyata sampai ke pos 1-nya. Ini kita belum sampai dan sekarang sudah jam 5. Kita 1 jam sudah berjalan. Itu kita 1 jam nggak terus berjalan ya, tetapi 1 jam kita berjalan sambil membuat konten begitu.
Sepanjang perjalanan kami sering berpapasan dengan para pendaki yang sedang turun menuju base camp. Beberapa sempat kami ajak ngobrol dan hampir semuanya bilang hal yang sama. Salak sih, gokil banget jalur pendakiannya. Dengan kata-kata itu kami justru makin terpacu. Rasa penasaran memuncak seperti apa sih tantangan yang sebenarnya. Dan ternyata benar saja, jalurnya mulai menunjukkan taringnya. Tanah yang basah bikin langkah makin berat dan licin. Tapi kami tetap melangkah, tetap semangat, karena di balik lelah ini ada pos berikutnya yang menanti. Dan kami tahu, setiap langkah berat ini adalah bagian dari cerita yang gak akan pernah kami lupakan. Tapi loh dia, udah dengan umurnya yang lumayan, tapi masih strong. Jadi kalau misalkan kita mendaki di Gunung Salak, itu sangat jarang sekali kita mendapatkan vegetasi yang terbuka. Tapi di sini kita menemukan salah satu vegetasi yang sedikit sekali terbukanya. Dan di ujung sana senja mulai terlihat. Begitu. Ini salah satu bonus untuk kita mengagumi keindahan alam ini. Hari mulai merangkak sore, tapi kami belum juga sampai di Camp Abri. Kami belum tahu akan mendirikan tenda di mana nanti, tapi satu hal yang pasti, kami harus terus melangkah sebelum gelap benar-benar menyelimuti. Ketika hujan sudah reda dan Salak pun mulai memperlihatkan pesonanya, meski hanya lewat sela-sela pepohonan, kami diberikan kesempatan menyaksikan pemandangan yang begitu menakjubkan. Rasa syukur menyelimuti kami, karena momen itu terasa begitu spesial. Hingga akhirnya, tepat sebelum azan maghrib berkumandang, kami tiba di area Camp Abri. Saatnya beristirahat sejenak, mengumpulkan tenaga untuk perjalanan di malam hari nanti. Oke, jadi tadi kita sudah perjalanan dari base camp registrasi. Jadi kita baru sampai di Camp Abri. Di sini sebetulnya kita bisa mendirikan tenda. Dan lahannya juga lumayan cukup luas ya. Di sini bisalah sekitar 7 tenda. Tapi kita sepertinya akan coba naik lagi ke atas karena sekarang mengingat masih lumayan cukup sore, jam 18:15, yang berarti ada kemungkinan kita bisa sampai ke pos berikutnya atau tempat camping berikutnya. Begitu. Kita di sini kena trekking malam. Tapi karena mengingat masih jam 6, jadi masih memungkinkan untuk kita lanjutkan perjalanan. Begitu. Setelah meninggalkan area Camp Abri, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di bawah gelapnya malam. Waktu menunjukkan pukul 18:15. Masih sore memang, tapi jalur pendakian sudah mulai hening. Di perjalanan, kami masih sering bertemu oleh pendaki yang masih turun. Seperti biasa, kami memberi jalan dan memberi kesempatan mereka untuk melangkah terlebih dahulu. Karena dalam pendakian, saling menghormati dan berbagi ruang adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Jadi, ini jalur pendakian setelah kita melewati Camp Abri. Lumayan cukup sulit lagi untuk jalur pendakiannya. Sebelumnya kita dari base camp registrasi buat sampai di Camp Abri itu masih terbilang enak jalur pendakiannya, tapi dari Camp Abri sampai ke camp-camp berikutnya sepertinya ini kan terus menanjak, dan tanjakannya beberapa kali kita sudah menemukan yang lumayan cukup tinggi untuk kaki kita angkat, dan itu lumayan cukup capek kalau misalkan kita terus-menerus bertemu dengan tanjakan yang lumayan cukup tinggi tanjakannya. Begitu. Dari Camp Abri kita ke Lapak Pakis, tapi nanti kita kembali lagi ke nanya ke teman-teman apakah kita lanjut atau kita camping di Lapak Pakis saja. Begitu. Kira kita sampai di Lapak Pakis, tinggian 1350 meter di atas permukaan laut. Ada salah satu tenda di sana. Itu sih lumayan oke untuk satu tenda. Tapi permasalahannya kita belum mendapatkan tempat yang enak untuk kita mendirikan tenda. Sepertinya kalau misalnya kita belum dapat, kita akan lanjut lagi ke tempat area camping berikutnya. Sejauh ini gokil sih.
Dari Camp Abri sampai di sini kita memakan waktu di sekitar 1 jam perjalanan. 1 jam kita jalan santai ya. Mantap. Di sini city light-nya juga kelihatan sih. Plus ditambah bulan yang cerah. Kami terus melanjutkan perjalanan dengan harapan bisa mendirikan tenda di area lapak pakis. Namun, setibanya di sana ternyata sudah ada yang mendirikan tenda. Lahan yang tersedia pun hanya cukup untuk 1 tenda berkapasitas 4 orang saja. Mengingat kondisi jalur di sini tidak begitu rata dan didominasi oleh bebatuan, membuat kami harus melanjutkan perjalanan untuk mencari lahan yang pas untuk kita mendirikan tenda. Oke, jadi kita tadi masih melihat pendaki yang masih turun. Ini sudah jam 8, jadi ada sekitar 5 orang lah ya. Itu baru turun. Gokil ternyata. Memang banyak di sosial media yang mengatakan ini kelinci, ini rinjani, ini salak, katanya begitu. Tapi jujur, memang Gunung Salak ini menurut saya tidak cocok atau belum baik untuk pemula yang ingin mencoba naik gunung begitu. Tetapi jika memang kembali lagi dengan fisik dan niat serta kepersiapannya sudah benar-benar matang, silakan dan monggo dicoba. Kita ini kesorean tadi, bukan kesorean karena tadi kita terlalu banyak mengkol-mengkol, salah mengambil jalur Google Maps-nya itu salah ngasih tahu gitu. Jadi kita masih di trek di jalur pendakian. Semoga jam 9 kita bisa sampai di Haji Salomot atau di Camp Beheng Awi. Oke, kita lanjut. Malam kian larut dan langkah kami tak bisa berhenti. Tak banyak kata terucap, semua mulai diam, tenggelam dalam fokus dan lelah yang tak terucapkan. Jalur pendakian makin sulit diterka. Gelap malam seolah menyembunyikan setiap tantangan yang menanti di depan. Dalam hati kami bertanya, apakah Camp Haji Salomot sudah dekat? Tapi tiap harapan yang muncul dibalas sunyi. Dan di tengah gelap yang menelan langkah, kami kembali bertemu dengan wajah-wajah lelah para pendaki yang turun. Seakan Salak ingin menguji seberapa jauh kami sanggup bertahan, melawan dingin, sunyi, dan gelap yang tak memberitahu kapan ini akan berakhir. Akhirnya kita sampai juga di tempat area camp pos Haji Salomot dengan ketinggian 1550 meter di atas permukaan laut. Oke, jadi tadi kita perjalanan dari area camp Lapak Pakis buat sampai di Haji Salomot ini. Itu kita memakan waktu sekitar 50 menit. Gokil sih. Oke, dari perjalanannya itu dari treknya ya. Dari Camp Abri itu langsung kita digencor terus-menerus tanjakan yang tiada henti. Ditambah sebetulnya tanjakan masih oke lah, masih bisa kita lalui itu, tapi dengan kontur jalurnya yang basah, terus juga karena sering diinjak tanahnya sama orang pendaki, itu jadi sering nempel di sepatu kita yang membuat yang membuat ketika kita melangkah itu semakin berat begitu. Dan sekarang sudah jam 9, 20.51 sih, sebentar lagi jam 9. Pokoknya sekarang kita akan memutuskan untuk mendirikan tenda di sini aja, karena dilihat juga di sini masih bisa mendirikan 1 tenda, tetapi mungkin akan kita rapihkan dulu sebagian, ada batu-batu dan akar-akar yang mungkin menghalangi untuk kita tidur begitu. Oke, mantap. Haji Salomot ketinggian 1550. Kita istirahat dulu mendirikan tenda. Setelah langkah demi langkah melewati gelap dan lelah, akhirnya kami menemukan sebuah lahan tenang, tempat di mana kami bisa berhenti sejenak dari perjalanan panjang. Disinilah di Haji Salomot kami memutuskan untuk mendirikan tenda. Bukan sekedar tempat bermalam, tapi saksi bisu dari perjuangan kami menembus sunyi dan dingin malam. Dan malam ini Salak mengizinkan kami untuk beristirahat.
Oke, teman-teman, jadi akhirnya kita memutuskan untuk camping di Haji Salomot, dan di sini terdapat salah satu lahan yang bisa untuk mendirikan tenda. Ini kebetulan dekat dengan jalur, tetapi ini sudah kami perkirakan, ini masih jauh jaraknya dari jalur pendakian. Jadi menurutku ini masih aman. Tadinya kalau misalkan memang tidak bisa, kebetulan di bawah ada lagi satu lahan yang masih bisa mendirikan tenda. Kalau misalkan tadi di sini ngalangin jalan, tadi aku bakal coba untuk turun ke bawah begitu. Tapi pas sudah diperkirakan masih lumayan cukup jauh dan masih bisa untuk kita mendirikan tenda. Dan ini kan becek ya, tanahnya itu basah. Akhirnya terus saya terbisitlah ide untuk memutuskan, karena lupa bawa bagian layer bawah tendanya. Jadi tadi saya coba untuk izin juga sama, mungkin di sini juga pasti ada penunggunya. Jadi saya coba untuk izin sama penunggu di sini untuk meminta daun pakis beberapa untuk menjadi alas di bagian bawah tendanya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, pakisnya kita gunakan untuk lahan di bagian bawahnya, karena biar tidak terlalu rembes banget dan air yang di bawahnya juga tidak terlalu masuk ke tendanya. Begitu untuk antisipasi agar kami tidak terlalu kedinginan yang berlebihan. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita sudah selesai untuk setup tenda. Dan benar-benar ini sangat luar biasa, kita bisa selonjoran kaki, terus ganti baju yang hangat. Dan sekarang setelah tenda terpasang, setelah barang-barang kita keluarkan, kita rapihkan, ini benar dugaanku, jam 10 pas semuanya terselesaikan. Dan sekarang kita akan santai-santai, mungkin 30 menit lah, paling lama 1 jam. Kita lagi masak air, terus tadi juga bikin kopi, ada bikin wedang jahe juga. Setelah ini kita sepertinya akan masak Indomie, karena mengingat perut kita belum terisi dari siang hari. Bayangkan, tadi ku makan itu dari jam 10 pagi dan sampai jam 10 malam belum makan lagi. Jadi total keseluruhan perjalanan dari base camp registrasi, tadi kita start jam 4 dan sebetulnya tadi kita sampai di sini itu jam 9, berarti berapa jam tuh? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 jam total perjalanan kita. Bang kok lama banget, gua aja cuma 2 jam, 3 jam. Tenang. Kita 5 jam sampai di Haji Salomot, itu jalan santai sekaligus kita membuat konten. Ditambah karena ini hari Minggu, jadi kita sering sekali bertepatan bertemu dengan pendaki yang masih turun. Disitulah kita harus salah satu harus ada yang mengalah. Tapi tadi kebanyakan kita terus yang mengalah, karena mengingat jalurnya itu cukup dilalui 1 orang begitu. Karena misalkan 2 orang resikonya takutnya karena jalannya licin, takutnya jatuh. Jadi kita memutuskan untuk mengalah begitu. Dan oke lah, mungkin setelah kita ngopi-ngopi, setelah kita merokok, terus kita masak Indomie, kita makan, kita tidur. Semoga pagi hari rencananya ya, kita akan berangkat di jam 5 subuh. Tetapi ini rencana kita, kembali lagi dengan teman-temanku yang kebo gitu. Jadi semoga aja, aku berdoa jam 5 subuh kita sudah bangun, kita prepare ya kan. Mungkin kita ndak masak, sepertinya kita akan bawa kopi aja gitu sama roti tawar, jadi kita ganjil-ganjil perut, kita langsung memutuskan naik ke atas. Oke teman-teman, mungkin perjalanan hari ini kita sudahi dulu sampai di Haji Salomot. Nanti kita akan mulai kembali di esok hari pada tanggal 12 Mei, hari Senin. Kebetulan hari besok itu bertepatan dengan hari Waisak. Jadi saya mengucapkan hari Waisak untuk teman-teman yang merayakan. Mungkin kita tutup dan kita lanjut pendakian di esok hari.